Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatihah li salamati dinina wa dunyana wa ukhrana binati du'a wal qabul la hadratir rasul wa alihi min anbiya al mursalin ya Allah insyaallah qadir maunatan ya Allah adil balta masyaallah والدينا مع شيخنا وعلى ما نوى به سلف الصالح من وإلى حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد أسلم الكرام في سورة الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني. وقال الإمام قطب الدعوة والإرشاد الحبيب عبد الله بن علوي الحداد رضي الله تعالى عنه ونفعنا به وبعلومه وبأسراره في الدارين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yaqinu ibaratun an quwwatil imani wa thabatihi wa rusukhihi hatta yasira qattawd syamikh la tuzalziluhu syukuk wa la tuza'zi'uhu al-awham bal la yabqa lisyukuki wal awham wujudun albattah fa in ja'at min kharijin lam tusghi ilaihal udhun wa lam yaltafit ilaihal qalb. Para bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, sebagaimana yang telah disampaikan pada pengajian yang lalu bahwa kita ini hendaknya selalu berusaha memperkuat akan keyakinan kita, memperbagus akan keyakinan kita. Mengapa demikian? Karena keyakinan itu kalau sudah merasuk di dalam hati, sudah menguasai hati, jadi keyakinan sudah menguasai hati, maka segala perkara yang gaib yang mestinya tidak kelihatan mata itu seolah-olah bisa nyata ya. Jadi walaupun tidak kelihatan tapi seolah-olah nyata, tampak ya, sebagaimana yang diakui oleh para sholihin ya, diantaranya Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah pernah mengatakan lau kushifal ghita'u mazdadtu yaqinan. Andaikan dibuka hijab, diperlihatkan akan surga, akan neraka, akan pahala, apapun yang gaib, saya tidak bertambah yakinnya. Artinya, walaupun tidak ditampakkan oleh Allah, sudah 100% yakin. Nah ini. Apabila orang itu benar-benar memiliki keyakinan, ya otomatis orang ini akan selalu tentrem gitu. Akan selalu tentrem hidupnya ya. Jadi makin yakin, makin sempurna keyakinannya, makin tentrem hidupnya, makin tinggi makomnya, makin dekat dengan Allah ya. Oleh karena itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu memerintah kepada kita dalam sebuah hadisnya, ta'allamul yaqina fa inni ata'allamuh, kata beliau. Belajarlah kalian itu keyakinan. Ya, belajar makin hari makin yakin, makin yakin, makin yakin. Ya, kenapa? Karena aku sendiri, kata Nabi, aku ini
masih selalu belajar keyakinan. Ya, walaupun nabi-nabi, apalagi nabi kita Muhammad SAW itu manusia yang paling sempurna keyakinannya, tapi beliau tetap demikian, ya, karena keimanan dan keyakinan yang dimiliki oleh para nabi ini tidak pernah berkurang, tapi justru makin bertambah, tidak ada batasnya. Berbeda kalau malaikat. Kalau malaikat ini iman dan yakinnya itu sudah pas, tidak bisa bertambah, tidak bisa berkurang. Nah, kalau manusia umumnya kita ini selain nabi, ya, selain nabi dan rasul, itu iman itu bisa bertambah, bisa berkurang. Ya. Ketika iman itu sudah sempurna, baru dinamakan yakin, ya. Jadi terus makin yakin itu orang ini makin sempurna. Makanya Nabi mengatakan, belajarlah keyakinan karena aku sendiri belajar terus meningkatkan keyakinan. Di dalam hadis yang lain, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salullahal yakin." Mohonlah kalian kepada Allah al-yakin, yakin. Yang kedua awal afiyah dan al-afiyah. Afiat itu selamat dari segala yang tidak menyenangkan, selamat dari bala, baik yang zahir maupun yang batin, itu namanya orang mendapatkan al-afiyah. Tapi yang lebih besar dari itu adalah yakin. Jadi mohonlah kepada Allah akan yakin dan al-afiyah. Jadi kalau kita ini mau minta kepada Allah itu yang paling berharga, ya, nilainya adalah al-yakin pertama. Yang kedua al-afiyah. Fa innahu ma utiya ahadun ba'dal yakin afdhala minal afiyah, katanya Nabi, karena tidaklah seseorang itu diberi setelah keyakinan. Jadi otomatis yang paling tinggi nilainya adalah yakinnya. Terus setelah itu kata Nabi, setelah keyakinan itu tidak ada yang lebih utama minal afiyah, daripada orang mendapatkan al-afiyah dari Allah, terhindar dari segala macam bala, ya, baik yang zahir maupun yang batin, baik di dunia maupun di akhirat. Itu namanya al-afiyah. Kemudian pada lanjutan kitab ini, Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad mengatakan, wal yaqinu ibaratun an quwwatil iman wa thabatih wa rusukhi. Yakin yang kita disuruh untuk memperkuatnya terus itu, ya, itu adalah suatu ibarat, suatu gambaran dari kuatnya keimanan. Jadi keimanan yang kuat dan wasabati dan tetapnya iman, warusuhi dan menancapnya iman di hati. Itu yang dikatakan al-yakin itu, gitu. Jadi keimanan yang kuat, keimanan yang sempurna yang merasuk di dalam hati, yang bisa menguasai itu yakin. Hatta yasira kapaudi syamikh, katanya sampai menjadi seolah-olah atau seperti gunung yang kokoh. Jadi keyakinan itu seperti itu. Ya, apa sih sifatnya gunung ini? Gunung ini, ya, begitu kokohnya, begitu kuatnya, itu tidak pernah berubah, ya, biar kena panas, ya, teriknya panas matahari, biar kena hujan, biar kena banjir, biar kena apa saja tetap, ya, seperti itu, ya. Nah, manusia itu juga begitu. Kalau sudah memiliki keimanan yang sempurna sampai yakin, ibaratnya seperti gunung itu, ya. Jadi kokoh, selalu tegak, selalu lurus gitu loh. Artinya tidak ada bedanya keadaan apapun yang menimpa dirinya. Ibarat orang ibadah sendirian atau di hadapan orang sama, dipuji orang atau dicaci orang sama, tidak ada bedanya. Itu kalau orang itu memiliki yakin begitu, ya, mendapatkan kenikmatan maupun mendapatkan cobaan sama bagi orang yang yakin, tidak ada bedanya, tegak.
Ini bagaikan gunung yang kokoh katanya. Jadi selama orang ini masih berubah, artinya kalau dipuji orang seneng, semangat ya. Tapi kalau dicaci orang justru kendor, justru tidak seneng, mengeluh dan sebagainya. Ya berarti masih kecampuran ragu ya. Masih belum yakin berarti ya. Kalau orang itu ketika sendirian malas, ketika di hadapan orang sergap, ya berarti masih belum yakin, masih kecampuran ragu pada Allah, bahwa Allah itu selalu melihat kita. Jadi kalau orang itu yakin, di mana saja yakin bahwa Allah melihat dirinya, Allah mengetahui dirinya, Allah mengawasi dirinya, itu yakin bahwa apapun yang dikerjakan, yang diucapkan itu dicatat oleh Allah dan pasti dibalas. Yakin betul ya. Sehingga tidak terpengaruh oleh apapun keadaan ini. Biar orang mengatakan apa, yang penting saya ya, karena Allah, ini perintah Allah ya. Begitu ya. Tapi kalau orang ini masih berubah ketika dapat nikmat, ya seneng ibadah. Tapi ketika dapat cobaan, kendor ibadahnya ya. Nah ini berarti masih belum ada keyakinan seperti yang disebut dalam Al-Quran surat Al-Hajj, kalau tidak salah ayat 11 barangkali itu ya. Itu wa minan nasi may ya'budullaha ala harf ya. Fa in asabahu khairun itma'an nabi wa in asabathu fitnatun inqalaba ala wajhi khasirat dunya wal akhirah dzalika huwal khusranul mubin ya. Di antara sekian banyak manusia itu ada yang beribadah kepada Allah tapi dalam keraguan, tidak yakin ya. Kalau orang itu ibadah walaupun betapapun banyaknya ibadah tapi tidak yakin gitu loh, masih ragu ya. Ini tidak ada artinya gitu. Sia-sia. Jadi ibadah-ibadah apapun bentuknya itu bisa diterima oleh Allah, bisa berbobot di sisi Allah itu kalau disertai keimanan yang benar, disertai dengan keyakinan ya. Sampai-sampai dalam perkataan Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan inna nauman ya, ala yakinin khairun min ibadatin ala jahlin ala syakin. Naumun ala yakinin khairun min ibadatin ala syakin katanya. Orang tidur tapi yakin bahwa Allah yang menidurkan saya ini Allah. Saya tidak bisa kalau tidak berikan Allah. Saya bangun juga Allah yang membangun ya. Jadi yakin bahwa Allah yang berkuasa, Allah yang menghendaki, Allah yang mengatur, Allah yang melihat. Yakin gitu loh. Walaupun tidur tapi punya keyakinan demikian, itu apa? Jauh lebih baik min ibadatin ala syakin, daripada ibadah tapi ragu ya. Nah ini dalam ayat tadi wa minan nas may ya'budullaha ala harf, di antara manusia ada yang beribadah kepada Allah tapi ragu. Fa in asabahu khairun itma'an nabi, kalau mendapatkan kebaikan-kebaikan, kelancaran rezeki, ya, kenikmatan-kenikmatan, keberhasilan, keberuntungan, dia senang, tentrem, ya. Tapi wa in asabathu fitnatun qalaba ala wajhi, kalau tertimpa cobaan, ujian, ya, kesulitan, langsung berbalik ke belakang. Yang tadinya sergap menjadi kendor, ya. Yang tadinya ya, mau ibadah sekarang menjadi malas ibadahnya. Nah, ini menunjukkan berarti tidak ada yakin gitu. Kalau yakin ini seperti gunung itu tetap ya, ada apa saja tetap posisinya betul ya. Dalam ayat lain Allah menggambarkan surat Ibrahim ayat 24 25 itu ya. Ayat 24 25 Allah menggambarkan orang itu kalau iman ya yang kuat, yang menjadi keyakinan dari kalimat yang terkandung dalam kalimat tauhid, kalimat thayyibah, la ilaha illallah, itu kalimat thayyibah
Ya, itu kalau sudah merasuk di hati bahwa tidak ada ya Tuhan yang benar disembah kecuali Allah, tidak ada yang mengatur alam ini kecuali Allah, tidak ada yang bisa menyelamatkan kecuali Allah, tidak ada yang bisa ngasih rezeki kecuali Allah, tidak ada yang bisa mendatangkan manfaat kecuali Allah, tidak ada yang bisa menolak bala kecuali Allah. Yang ada di hati Allah, bukan pangkat, bukan jabatan, bukan harta, bukan kekuatan manusia, bukan ini, sama sekali bukan, hanya Allah. Itu kalau yakin demikian di hati itu, kata Nabi, kata Allah, kasyajaratin thayyibah. Ya. Alam taro kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibah kasyajaratin thayyibah, seperti pohon yang bagus. Ya. Pohon yang bagus ini cirinya ada 3 kata Allah. Asluha sabit, akarnya itu menghunjam dalam ke dalam tanah, ya. Sehingga tidak gampang rubuh, tidak gampang. Itu pohon itu begitu, kalau akarnya itu menghunjam ke dalam tanah itu tidak gampang goyang, tidak gampang rubuh, walaupun tinggi, ya, diterpa oleh angin yang keras tetap, karena saking kuatnya akarnya itu. Begitu juga manusia ini, kalau sudah keyakinan yang terkandung dalam kalimat la ilaha illallah, kalimat tauhid itu sudah ada di hati, merasuk di hati itu, biar diuji bagaimana saja, ada apa saja tetap, ya, tetap kokoh, tidak sampai ya putus asa, tidak sampai mengeluh, tidak sampai ya apa marah dan sebagainya, tidak. Terus wafar wafis sama, batangnya menjulang ke langit. Ini gambaran apa? Orang itu kalau sudah punya keyakinan itu ibadahnya lurus, istiqomah, bukan musim-musiman, ya. Jadi ada apa saja dalam kondisi apapun tetap ya, lurus ibadahnya dan langsung diterima oleh Allah. Itu maksudnya batangnya ke langit itu loh. Setiap amalan apa saja ya, sekecil apapun kalau dibarengi dengan keyakinan langsung diterima oleh Allah ya, langsung diterima oleh Allah. Itu maksudnya ilas sama ya. Terus ketika amalan yang dilakukan seorang itu didasari dengan keyakinan, kemudian akan diterima oleh Allah, pasti akan membuahkan akhlak ya, akhlak yang mulia, akhlakul karimah, yaitu tu'ti ukulaha kullahinin biizni rabbiha, akan memberi buah. Jadi pohon yang baik itu satu, akarnya menghunjam, terus batangnya lurus ya, terus yang ketiga ada buahnya yang manfaat ya. Ini Allah menggambarkan orang itu kalau keimanan, keyakinan itu sudah merasuk di hati, banyak hanya Allah yang menciptakan alam, hanya Allah yang menyelamatkan, hanya Allah yang memuliakan, hanya Allah yang mengatur seluruh alam ini. Tidak ada satupun kejadian yang terjadi kecuali Allah yang menghendaki, Allah yang memilihkan. Kalau ini keyakinan sudah masuk di hati, orang itu pasti ya, akan seperti pohon yang kuat tadi, atau dalam kitab ini disebutkan seperti gunung yang kokoh ya. Nah ini, itu pentingnya kita selalu memperkuat keimanan sampai menjadi yakin itu ya. Terus katanya ketika keyakinan ini sudah merasuk di hati, itu bagaikan gunung yang kokoh, la tuzalziluhu syukuk, tidak dapat digoncangkan oleh kebimbangan. Jadi dia dikenai apa saja, hidup dalam kondisi bagaimanapun sudah, walaupun ya, suasana zaman itu sudah penuh fitnah, seperti zaman akhir ini penuh fitnah, merajalela kemungkaran, kemaksiatan, orang sudah banyak yang tersesat, tetap dia sedikit pun tidak terpengaruh gitu ya. Tidak akan terganggu hatinya kepada Allah gitu loh. Jadi ada apa saja melihat tidak sampai masuk, tidak sampai ada suudzon, tidak sampai mengejek orang, tidak sampai menyombongi orang, tidak sampai apa, karena apa? Benar-benar yakin bahwa yang mengatur ini Allah, apapun yang terjadi Allah yang menghendaki, dan pasti ada hikmah ya. Jadi tidak sampai ada sombong, iri hati, terus suudzon dan sebagainya. Ada apa saja tidak sampai meremehkan orang, mencaci orang, karena yakin bahwa ini yang menentukan Allah, yang menghendaki Allah, sudah memang dibuat begitu oleh Allah ya. Jadi itu istilahnya tidak sampai terpengaruh, tidak sampai membuat dia ini terus jengkel, tidak sampai membuat dia ini terus marah, tidak sampai dia membuat terus
suudzon, tidak sampai dia membuat terus hasud atau tidak sampai, tetap. Ya. Jadi yang ada di hati Allah, yang mengatur semua ini Allah, yang menentukan Allah, yang memilihkan Allah, yang menghendaki Allah. Ya. Jadi tetap la tuzalziluhu syukuk, tidak digoncangkan oleh kebimbangan apapun, wala tuzahzi'uhul auham, dan tidak digoncangkan oleh ya, berbagai angan-angan bohong. Jadi diberi angan-angan oleh setan, mungkin juga angan-angan demikian, tidak bisa gitu. Saking kokohnya keyakinannya itu. Bal la yabqa lisyukuk wal awham wujudun albattah. Bahkan kata beliau tidak tersisa satu keraguan pun, satu kebimbangan pun, ya, sama sekali tidak ada. Jadi sudah sempurna 100%, isinya yakin, isinya iman. Nah ini kalau hati itu sudah terisi keyakinan yang utuh, tidak ada kecampuran ragu, tidak ada kecampuran bimbang sama sekali. Wah, ini hati yang paling baik. Ya. Pernah Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu mengatakan, Inna lillahi fil ardi aniyatan. Sesungguhnya di bumi ini Allah mempunyai wadah yang akan diberi oleh Allah, dituangkan rahmatnya, yang akan dituangkan ilmu yang manfaat, yang akan dituangkan rahasia-rahasia Allah itu ilmu. Ya. Allah punya wadah. Fa khairuha asfaha wa aslabuha wa araqwa, katanya. Ala wayal qalbu, wadah-wadah itu ala wayal qulub, hati-hati itu loh, itu wadahnya Allah, tempatnya Allah meletakkan ilmu, tempatnya Allah meletakkan rahmat, tempatnya Allah meletakkan apa saja, ya, pemberian Allah itu. Ya. Tapi otomatis, ya, apa yang diberikan oleh Allah itu, ya, memilih gitu loh. Jadi ilmu yang manfaat itu memilih hati yang baik, gitu, hati yang bersih. Nah, hati yang baik itu kata Sayyidina Ali, fa khairuha asfaha wa aslabuha wa araqwa. Hati yang baik itu cirinya ada 3 katanya. 1 asfaha, ai fil yakin. Yang paling bersih dalam keyakinannya itu, sedikit pun tidak ada ragu, sedikit pun tidak ada, bahwa Allah itu benar-benar maha kuasa atas segala sesuatu. Kalau Allah menghendaki sesuatu hanya kun, ya. Betapapun orang ini melarat, misalnya kalau Allah menghendaki kaya, ya kaya. Atau betapapun orang ini asalnya kaya raya, kalau Allah, kamu melarat, ya melarat. Ya. Itu Allah Maha Kuasa. Orang tadinya pangkat, kalau Allah mengatakan, jatuh kamu, jadi orang ini, ya jatuh. Ya. Betapapun kuatnya orang, kalau Allah menghendaki kamu sakit, ya sakit. Kamu mati, mati. Ya. Itu apa? Bersih. Ya. Keyakinannya bahwa Allah yang berkuasa atas segala sesuatu, tidak ada keraguan sedikit pun. Bersih keyakinannya akan kebenaran tentang Al-Quran, tentang kebenaran apa yang dijanjikan oleh Rasul, ya, apa yang disabdakan oleh Rasul. Ini yakin. Asfaha fil yakin. Hati yang paling baik itu adalah hati yang paling bersih keyakinannya. Itu yang pertama. Terus wa aslabuha ay fiddin, yang paling kuat dalam memegang agama. Ya. Jadi biar zaman akhir, yang kata Nabi, zaman akhir ini orang memegang agama ini seperti memegang apa? Bara api. Koyoknya kelmowo nih. Tapi kalau orang itu punya hati yang baik, ya tetap biar banyak orang yang tidak kuat, kan banyak ini. Opo Islam masuk ini tidak oleh, ini tidak oleh, ya. Seperti apa? Disuruh megang api. Tapi bagi orang yang hatinya baik ini tetap kuat. Ya. Jadi biar dalam kondisi apapun tetap dia tidak akan meninggalkan agama, tidak akan mengesampingkan agama. Tapi agama dipegangi di mana saja, di pasar, di jalan, di rumah, tetap gondelan agama Allah. Itu hati yang baik. Terus yang ketiga, wa araqquha. Hati yang paling baik itu hati yang paling lunak terhadap orang mukmin. Jadi seakan kasihan, lihat orang kasihan. Itu berarti hati yang paling baik. Tapi kalau orang itu mentoloan misalnya, ya, lihat orang tidak seakan, kadang-kadang
orang padahal orang melarat ya, jualan ya, sudah tidak dibantu malah justru diganggu atau ya, ditipu ya. Nah ini sama sekali orang ini hatinya tidak baik kalau tidak ada rasa belas kasih di hati itu. Sudah katanya hati itu ketika sudah penuh dengan keyakinan itu tidak akan dikenai oleh keraguan, kebimbangan sedikit pun. Tetap dalam kondisi apapun ya, dia menghadapi keadaan apapun tetap ya, yakinnya kepada Allah itu 100% gitu. Bahwa apapun yang terjadi Allah yang mengetahui, bahwa ini pilihan yang terbaik dari Allah, bahwa ini pasti ada hikmah, ada manfaatnya. Jadi sehingga bagi orang yang demikian ini tidak ada bedanya antara mendapat nikmat atau mendapatkan musibah, itu sama bagi orang yang benar-benar telah memiliki keyakinan itu. Selama masih beda ya, seperti umumnya kita ini kalau dapat nikmat senang, tapi ketika diuji ya mengeluh, tidak sabar ya, ngersuloh, sambat-sambat ya. Ya berarti masih tidak ada keyakinan ini ya. Dikatakan oleh sebagian ulama ya, Al-Imam Ahmad bin Asim Al-Antaki mengatakan, inna aqallal yakin ya, idza wasala ilal qalbi, sesungguhnya paling sedikitnya keyakinan. Jadi paling sedikitnya keyakinan padahal ya. Jadi yakin itu kan iman yang sebenarnya yakin. Nah itu ukuran paling sedikit yakin itu idza wasala ilal qalbi, apabila sudah masuk ke hati, yamlaul qalba nuran ya. Penuh, yamlaul qalbu nuran ya. Penuh hati itu dengan cahaya. Jadi hati itu penuh dengan cahaya, padang itu. Sehingga dengan padangnya hati itu orang selalu tentrem ya, selalu bahagia. Tidak ada sumpek, susah tidak ada. Dan tidak tidak akan tersesat gitu. Jelas, oh ini manfaat, oh ini bahaya, harus saya tinggal. Oh ini baik, ini jelek ini. Oh ini halal, ini haram, jelas karena padangnya hati itu. Ya. Itu katanya ketika ada yakin itu akan menyinari hati. Wayan fikul laraibin, dan akan menghilangkan segala keraguan. Jadi yang tadinya ragu ini hilang ketika kena yakin masuk ini. Wayam taliul qalbu syukran wa minallahi khaufan, dan ketika cahaya iman dan yakin itu masuk ke hati, maka hati ini penuh dengan syukur kepada Allah. Jadi dia mendapatkan apa saja syukur. Tidak pernah tidak mengucapkan alhamdulillah, tidak pernah. Apapun yang diterima alhamdulillah, alhamdulillah. Kenapa? Karena dia yakin bahwa apapun yang terjadi ini Allah yang menghendaki, dan ini merupakan pilihan yang terbaik. Pilihan yang terbaik. Kenapa? Karena Allah itu maha mengetahui akan keadaan hambanya. Karena Allah itu maha pengasih dan penyayang. Sifat kasih sayang Allah itu lebih sangat daripada kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Ya apa sih seorang ibu yang sayang pada anak ini? Kan kadang-kadang karena sayangnya ini nyewir anaknya. Kadang-kadang mukul anaknya. Ya. Kadang-kadang anaknya minta ini tidak dituruti. Seperti itu karena sayang. Begitu juga Allah. Ketika mungkin sekali waktu kita Allah nyewir kita gitu. Dikenai cobaan ini. Itu istilahnya dicewir, diingatkan. Itu bukan berarti jelek. Justru saking sayangnya Allah kepada kita. Nah bagi orang yang yakin, justru syukur. Alhamdulillah awak iki diilingno Allah rek. Alhamdulillah aku iki dicedhakno Allah. Dengan dikirim supaya saya ini disopo gitu loh, disapa oleh Allah, disopo karo Allah, aku alhamdulillah dieman, diwelasi karo Allah. Begitu justru syukur gitu. Ya. Nah ini orang-orang solehin yang punya keyakinan begitu, tidak ada bedanya gitu. Ya. Pernah diceritakan ada salah seorang yang hidup di daerah yang terpencil gitu loh. Suatu saat dia punya hewan ya, khimar itu keledai, tahu-tahu mati. Ya.
Ketika diberitahu, oh khimar sampean mati gitu. Dia mengatakan, alhamdulillah, ini pilihan yang terbaik dari Allah karena yang mematikan ini Allah. Ya. Kalau tidak ada sesuatu yang mati kalau tidak dikehendaki oleh Allah, pasti ini pilihan yang terbaik. Akhirnya tidak berapa lama dia punya ayam. Jadi peliharaan ayam gitu. Ayam jago apa-apa juga mati gitu. Dikatakan, diberitahu ayamnya mati sampean. Alhamdulillah. Berarti ini pilihan yang terbaik dari Allah karena yang mematikan Allah. Pasti ada hikmahnya apa di balik ini. Ya. Sampai terus tidak berapa lama dia punya anjing yang disuruh jaga gitu. Anjing tapi disuruh jaga. Ya. Juga mati, dilempar oleh orang mati. Ketika diberitahu tidak marah. Ya. Ya, alhamdulillah. Ini Allah yang menghendaki semua apa? Pasti ada hikmahnya. Sampai istrinya itu marah. Ki opo sih? Ya. Suami saya setiap dikasih beritahu, dia alhamdulillah itu pilihan yang baik. Setiap itu. Akhirnya benar. Beberapa waktu pas suatu malam gitu, ada orang zalim yang biasanya berbuat zalim, merampas semua dan membunuh orang yang punya rumah itu. Menjelajah di kampung itu. Nah, perampok ini ya, pada zaman dulu kan tidak ada lampu, jadi peteng itu taunya ini tempat ini ada orangnya apa enggak itu dilihat dari hewan. Kalau ada suara khimar, oh berarti hewan. Langsung apa? Ya. Setiap jadi lewat itu kok ada suara khimar dicari, orangnya dibunuh. Ya. Atau kedengaran suara ayam. Ya. Kedengaran ada suara ayam, langsung dimasuki, langsung apa? Dibunuh. Atau kedengaran suara anjing, ada orang jahat gitu. Akhirnya pas suatu malam itu tetangga-tetangganya yang punya peliharaan itu semua mati gitu, dibunuh. Ternyata tidak ada yang selamat kecuali orang ini. Setelah itu terus dia mengatakan apa pada istrinya, bagaimana ya, wahai dek ya, saya akan mengatakan ini pilihan yang terbaik, kita syukur alhamdulillah. Ini ya, kenapa kok hewan kita dimakan? Itu Allah memilihkan yang terbaik gitu. Ya. Coba andaikan tidak mati, kita ikut apa? Ya, dibunuh. Itu salah satu contoh. Ya. Jadi pasti apapun yang terjadi itu apa? Pasti ada manfaatnya. Ya. Kalau orang itu apa? Yakin pasti selalu alhamdulillah gitu. Diceritakan juga dalam salah satu kitab, dulu ada orang yang setiap ada apa saja kejadian apapun sudah selalu alhamdulillah, sudah apa saja yang terjadi ya tidak pernah tidak alhamdulillah, tidak pernah, sampai malaikat kagum gitu. Akhirnya kepingin tahu ya, orang ini kepingin nguji gitu loh, minta izin sama Allah. Ya Allah, saya kepingin tahu kok orang ini kok selalu dia mendapatkan apa saja cobaan apa, tidak pernah tidak alhamdulillah. Ya. Saya kepingin nguji orang ini. Akhirnya kata Allah, ya silakan, tapi lihat dulu catatan orang ini di Lauh Mahfud. Lauh Mahfud itu kan catatan apapun yang terjadi ini ya di alam. Akhirnya dilihat catatannya orang itu neraka gitu. Catatan neraka. Akhirnya setelah padahal orang ini alhamdulillah catatan neraka, akhirnya turun. Allah ingin nunjukkan gitu, kekuasaan Allah. Setelah turun menyerupa manusia gitu, dia mengaku saya ini malaikat diutus oleh Allah untuk datang sama sampean. Tapi sebelum saya berangkat saya disuruh melihat catatan sampean di Lauh Mahfud, ternyata catatan sampean neraka. Sampean ini ada di neraka. Dia mengatakan apa? Alhamdulillah. Heran malaikat, ya apa sih wong ini sampai ditunjukkan apa? Neraka itu alhamdulillah. Terus, lah bagaimana lagi gitu wong semua ini Allah yang bukan. Kita mau menolak bagaimana yang Allah yang punya ini? Ya sudah semua Allah yang menghendaki ya pasti baik. Tidak ada yang dikehendaki Allah yang tidak baik, tidak ada. Karena Allah itu tidak punya sifat zalim. Allah itu punya sifat maha ahkamul hakimin. Paling bijaksana yang paling bijaksana.
Akhirnya ketika malaikat sudah KO itu, waduh gak iso wong iki diuji apa sing sekiranya gak maca alhamdulillah Pak. Enggak bisa. Sampai ditunjukkan tempat sampean neraka saya tadi lihat. Alhamdulillah. Loh kenapa sampean? Iya Allah yang menentukan. Ya. Bagaimana apapun yang ditentukan Allah kita alhamdulillah. Akhirnya setelah malaikat itu datang kepada Allah lagi, ya Allah, saya sampaikan berita itu dia mengucapkan alhamdulillah. Ya. Allah tahu kehebatan orang ini gitu. Akhirnya malaikat sekarang lihatan. Catatannya sekarang lihatan. Ketika dilihat enggak repot-repot kalau Allah merubah itu loh, kun payakun. Walaupun ternyata catatan itu kalau Allah apa? Dihapus itu enggak ada satu detik sudah apa? Catatan surga dan surga paling tinggi. Itu apa? Berkat orang ini ridho ya. Kalau orang itu punya keyakinan seperti yang dialami oleh mereka ini, enak hidup ini, tidak ada susah, tidak ada merengut, tidak ada mencep, tidak ada itu, marah tidak ada. Jadi selalu mesem itu. Ya, mesem maksudnya itu mesem hati, bukan mesem apa? Mesemnya bibir ini. Kadang-kadang orang kelihatannya mesem tapi hatinya apa? Jengkel juga ada, hanya munafik pura-pura ya, karena padahal dia susah sumpah berhubung ono koncone kamu gak enak aku mesem tapi hatinya apa ya sumpah ya. Bukan itu gitu loh ya. Bukan berarti kita suruh mesem itu di jalan-jalan mesem terus apa pinggir embong mesem, bukan itu, hati gitu loh. Nggak pernah ngerusul, nggak pernah susah. Apapun yang terjadi, alhamdulillah, Allah yang mengendaki, Allah yang memiliki ini terbaik pasti. Ya. Nggak bisa itu, nggak bisa tidak. Apapun yang dikehendaki itu pilihan terbaik. Ya. Nabi Musa itu pernah kepingin tahu keadilan Allah. Ya. Kata Allah, dan Nabi Musa itu punya gelar Kalimullah. Orang yang diajak berfirman secara langsung oleh Allah. Pernah minta, ya Allah, saya kepingin tahu keadilan engkau. Kata Allah, kamu tidak kuat Nabi Musa, tidak kuat. Tidak, insya Allah kuat ya Allah. Akhirnya disuruh, ya sudah kamu bersembunyi di sana, di bukit sana, di sana ada sumber. Kamu bersembunyi di sana ya. Coba perhatikan apa yang terjadi. Akhirnya tidak berapa lama melihat ada seorang laki-laki yang gagah menunggang kuda. Akhirnya datang ke sumber itu, habis minum terus berwudu ya. Terus ya, itu dia membawa kantongan uang ditinggal di situ. Tinggal di situ. Kemudian setelah pulang tertinggal itu. Ya. Uang tadi yang ada di kantongan itu tertinggal. Kemudian tidak begitu lama ada anak kecil juga datang ke sumber itu minum ya. Terus kelihatan ada ya, wadah itu ya, diambil oleh anak kecil, diambil. Kemudian tidak begitu lama ada orang buta, orang tua, sudah tua buta, datang ke sumber itu setelah minum terus wudu ya. Setelah dia pulang, kepapasan orang yang nunggang kuda tadi ya. Datang orang yang nunggang kuda langsung memegang orang tua ini. Kamu ambil uangku ini. Nah orang tua tidak tahu apa-apa gitu. Loh, saya tidak tahu saya. Bohong kamu, pasti tidak ada orang kamu yang ngambil. Tidak, saya demi Allah tidak ngambil. Saya ini kan buta, masa bisa ngambil? Nah, orang itu tetap tidak bisa. Orang ngambil itu bukan dengan mata. Ngambil itu apa? Dengan tangan katanya. Ya. Akhirnya tetap karena tidak merasa ngambil, tidak ngaku. Akhirnya langsung dibunuh. Ya. Nabi Musa heran. Ya apa ya? Kok terjadi begini? Padahal kan semua ini Allah yang mengendaki gitu. Kok justru orang yang tidak salah justru apa? Dikehendaki dibunuh gitu loh. Ya. Artinya yang zahirnya seolah-olah apa? Tidak salah. Ya. Akhirnya setelah apa Nabi Musa itu bingung melihat istilahnya, loh kok bisa ya? Padahal yang ngambil bukan apa? Orang tua tadi, yang ngambil kan anak kecil gitu loh. Ya. Kok justru Allah? Semua kejadian kan Allah yang ya mentakdirkan itu.
Akhirnya dia matur kepada Allah, ya Allah, ya, saya tidak mengerti apa yang terjadi ini. Ya. Akhirnya dikasih tahu oleh Allah, wahai Musa, ya, ketahuilah, ya, bahwa orang yang nunggang kuda, yang bawa uang itu dulu pernah orang tuanya anak kecil yang ngambil itu, ya, kerja pada orang ini tidak dibayar, dianiaya gitu. Jadi orang tuanya anak tadi itu pernah kerja pada orang yang nunggang kuda itu, orang, ya, tidak pernah dibayar, dan andai kata dibayar persis uangnya seperti itu. Jadi Allah ingin menunjukkan keadilannya gitu. Jadi orang itu kalau uangnya hilang, dianiaya, itu pasti gitu loh, pasti akan balik gitu. Walaupun tidak dirinya pasti akan kembali pada anaknya, pasti, tidak bisa tidak, ya. Selama uang itu halal, ya, pasti akan kembali, ya. Akhirnya adapun orang tua yang dibunuh tadi itu, ya, betul secara zahir dia tidak salah, tapi dulu, ya, yang membunuh ayahnya anak kecil itu justru orang buta sebelum dia buta membunuh ayahnya anak kecil itu, sehingga Allah ingin melaksanakan keadilannya gitu loh. Jadi dengan itu justru Allah yang mengatur semua itu, Allah gitu loh yang menggerakkan hatinya, datang nang sumber, ya, bawa ini, ya, itu terus ketika ini digerakkan hatinya anak kecil, itu Allah semua yang gerakkan, datang ambilan itu Allah yang terus ketika itu orang yang naik kuda digerakkan lagi, balio barang mukari, terus digerakkan, itu semua Allah gitu loh. Tidak ada satupun kejadian walaupun manusia yang itu, tapi yang menggerakkan hatinya itu Allah gitu loh, ya. Jadi kalau orang itu yakin, ya tidak ada bedanya dicaci orang atau dipuji, sama gitu loh, ya. Itu diolok atau dipinta sama. Karena apa? Dia sadar bahwa tidak ada satupun kejadian, pasti itu Allah yang, dan pasti ada hikmah. Justru menguntungkan pada dirinya gitu loh. Akan kalau orang itu sabar, ridho dengan apapun yang terjadi ini, ridho, sabar, wah luar biasa, akan mengangkat, meninggikan derajat ini. Ya, makanya mereka itu justru syukur gitu loh, karena sadar bahwa ini justru meningkatkan derajatnya. Justru akan mendekatkan dirinya kepada Allah, justru akan memuliakan dirinya di hadapan Allah. Nah, bukan seperti umumnya manusia gitu, ya. Justru ketika dikenai cobaan, justru benci atau jengkel, tidak senang dan sebagainya, ini karena tidak ada yakin, tidak ada keyakinan. Diterangkan oleh sebagian ulama lagi, ya, idza stakmalal abdu haqaiqal yakin sorol bala wa indahu ni'matan, katanya. Kalau hamba itu sudah menyempurnakan hakikat keyakinan, sudah sempurna hakikat yakin di hatinya itu, sorol bala wa indahu ni'matan, maka justru bala yang menimpa, cobaan yang menimpa dirinya itu loh, mungkin sakit, mungkin diganggu orang, mungkin dicaci orang atau difitnah, itu justru jadi nikmat. Seperti yang diungkapkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar itu katanya, setiap saya ini mendapatkan bala cobaan, justru saya mendapatkan 4 kenikmatan. Jadi justru syukur gitu loh. Wong balaknya 1 justru dirasakan 4 kenikmatan, ya, yang dirasakan. Ya, di antaranya alhamdulillah, nah, dengan musibah yang menimpa saya tidak sampai, ya, mengenai agama saya. Justru ini akan menguatkan agama saya. Alhamdulillah dengan adanya musibah saya ini akan diangkat derajat saya oleh Allah. Alhamdulillah dengan adanya musibah saya akan dienakkan oleh Allah. Karena inna ma'al usri yusra, wa inna ma'al usri yusra. Tidak ada kesulitan kecuali pasti akan ada kemudahan. Jadi syukur gitu loh, ya. Justru sebaliknya, warraqa musibah, ketika orang mendapatkan kelancaran, kenikmatan, dipuji-puji orang, justru dia dirasakan ini bala ini. Jangan-jangan ini ngeluh saya, jangan-jangan saya ini menjadi sombong, jangan-jangan sampai saya ini makin jauh pada Allah. Justru takut gitu. Ketika dapat kenikmatan, tidak gembira, malah takut. Ya, malah seolah-olah ini sebagai cobaan. Ya. Ini pentingnya keyakinan, ya, yang harus kita
tingkatkan terus ya. Ya, mudah-mudahan kita ini selalu ditambah oleh Allah keyakinan kita sampai benar-benar akan dianugerahi keyakinan sebagaimana yang diberikan pada orang-orang sholihin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Allahumma shalli wa sallim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusadu fi ridaq wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amrak. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin amin. Al-Fatihah.